Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan 14 ya dari mata kuliah Grafika Komputer hari ini, kita akan mempelajari mengenai OpenGL dan juga Glut. Ini salah satu aplikasi yang memudahkan kita dalam belajar grafika komputer ya. Nah, kita belajar dulu mengenai sejarah dari OpenGL. Nah, untuk OpenGL ini pada awal tahun 2000 tahun 90-an bernama Silicon Graphics atau disebut SGI, yaitu sebuah perusahaan yang memimpin dalam aplikasi berbasis grafik 3D untuk workstation. Untuk SGI ini, mereka menggunakan API yang disebut sebagai Iris GL untuk workstation mereka. Iris GL adalah milik perangkat keras SGI dan bukan standar terbuka. API dianggap mudah digunakan dan juga mendukung render model langsung. Dan saat ini, vendor yang bersaing, termasuk Sun Microsystems, IBM, dan Hewlett Packard, juga membawa 3D perangkat keras di pasaran. Mereka menggunakan API yang lain yang disebut sebagai PHIGS dalam fungsi dan kemampuan Iris GL lebih unggul dari PHIGS. Kemudian SGI memutuskan mengubah Iris GL menjadi standar terbuka, tetapi karena terkendala masalah lisensi dan paten, mereka membuat API baru berdasarkan Iris GL yang disebut OpenGL. Nah, pada tahun 1992, SGI memimpin pembentukan Dewan Peninjau Arsitektur OpenGL, yaitu ARB, yang terdiri dari SGI, Microsoft, IBM, DEC, dan Intel. Peran OpenGL ARB adalah untuk menetapkan dan memelihara spesifikasi OpenGL. Tidak semua fitur khusus perangkat keras dapat diakses oleh versi OpenGL atau OpenGL Default, yang untungnya adalah pembuatan kartu video dapat dan memang menyediakan ekstensi OpenGL. Dengan ekstensi ini, Anda dapat mengakses fitur khusus, yaitu khusus perangkat keras. Kemudian, jika fitur ini digunakan oleh banyak vendor, ekstensi menjadi tambahan resmi untuk standar OpenGL, yaitu versi lama OpenGL 1.2. Kemudian fitur lanjutan, yaitu tambahan waktu itu diminta oleh pengembang game yang disebut multi-texturing. Kemudian rilis OpenGL di masa mendatang akan semakin dipengaruhi oleh pengembangan game dan industri game. Jadi, berdasarkan sejarah OpenGL, awal mulanya adalah dia bernama Silicon Graphics atau SGI. Kemudian dia menggunakan workstation yaitu API yang disebut sebagai Iris GL. Tetapi dia masih tertutup ya, belum open source. Kemudian dia bersaing dengan Sun Microsystems, IBM, dan Hewlett Packard. Kemudian dia menggunakan API yang disebut PHIGS. Karena PHIGS ini lebih atau kurang unggul ya dibanding Iris GL tadi, maka dia mengubah Iris GL menjadi standar terbuka atau open source. Tetapi karena ada terkendala lisensi dan juga paten, maka dia membuat Iris GL terbaru yang disebut sebagai OpenGL. Nah, di tahun ini ya. Kemudian dia menggunakan fitur khusus karena tidak semua fiturnya bisa dipakai atau diakses oleh perangkat keras versi OpenGL. Maka dia menggunakan ekstensi OpenGL agar dapat diakses oleh
perangkat keras khusus. Nah, disebut sebagai versi lama dari OpenGL, yaitu OpenGL 1.2. Kemudian ada fitur lanjutan, yaitu tambahan waktu yang dikembangkan oleh pengembang game yang disebut sebagai multi-texturing. Jadi ini adalah sejarah dari OpenGL. Kemudian overview dari OpenGL, yang pertama adalah OpenGL ini singkatan dari Open Graphic Library, yaitu spesifikasi standar yang mendefinisikan aplikasi programming language, lintas bahasa dan lintas platform. OpenGL ini menyediakan programmer sebuah antarmuka ke perangkat keras grafis yang merupakan perangkat lunak perenderan dan pemodelan tingkat rendah yang kuat. OpenGL dimungkinkan untuk menghasilkan aplikasi grafik 2 dimensi dan 3 dimensi yang secara luas digunakan dalam permainan video, CAD, aplikasi ilmiah, dan lain sebagainya. Di berbagai platform, banyak game komersial seperti seri Quake, perangkat lunak ID. Kemudian OpenGL menghilangkan kebutuhan untuk pemrograman untuk menulis ulang bagian grafis dari sistem operasi setiap kali sebuah bisnis akan di-upgrade ke versi baru dari sistem. Kemudian fungsi dasar dari OpenGL adalah mengeluarkan koleksi perintah khusus atau executable ke sistem operasi. Kemudian OpenGL pada awalnya didesain untuk digunakan pada bahasa pemrograman C atau C++. Namun dalam pengembangannya, OpenGL juga digunakan dalam bahasa pemrograman seperti Java, TCL, ADA, Visual Basic, DLP, maupun Fortran. Kemudian OpenGL di-package secara berbeda-beda sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Oleh karena itu, package OpenGL dapat di-download pada situs www.opengl.org sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian layanan dari OpenGL adalah menyembunyikan kompleksitas dari interfacing dengan berbagai 3D accelerator. Kemudian menyembunyikan kemampuan yang berbeda dari hardware platform oleh semua yang memerlukan pendukung implementasi penuh fitur OpenGL Set menggunakan software emulation jika diperlukan. Kemudian tadi mengenai OpenGL ya. Kemudian selanjutnya adalah GLUT atau GL Utility Toolkit, yaitu pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah dan menggunakan callback function untuk menambahkan interaksi dari user. Untuk pemrograman OpenGL menggunakan C++, diperlukan library tambahan seperti glut.h yang di-copy ke drive dengan format program file Microsoft Visual Studio 2010 /pc/include/gl atau glut32.lib yang di-copy ke drive dengan format program file /Microsoft Visual Studio 2010/vc/. Kemudian atau yang ketiga, libglut32.dll yang di-copy ke drive dengan format Windows/system. Kemudian untuk klasifikasi fungsi, yang pertama ada primitif berupa geometrik, image attribute berupa color, line, type, light, dan tekstur. Kemudian ada fungsi viewing untuk virtual camera control, yaitu turn function on dan off. Kemudian ada windowing, ada window, mouse, dan keyboard. Cara kerja OpenGL lebih mengarah pada prosedural daripada sebuah deskriptif API grafis.
dengan memanggil banyak perintah OpenGL. Perintah tersebut digunakan untuk menggambar grafis primitif seperti titik, garis, dan poligon dalam 3 dimensi. Jadi, fungsi dari OpenGL ini tadi, menggambar garis. Kemudian OpenGL mendukung lighting, shading, tekstur, mapping, blending, transparansi, dan banyak kemampuan efek khusus lainnya. Jadi selain bisa menggambar, dia juga bisa menggunakan efek-efek ya. Seperti ini. Ada efek lighting, shading, tekstur mapping, blending, transparansi, dan efek lainnya. Kemudian cara kerjanya, OpenGL mempunyai banyak fungsi dan penggunaan perintah yang sangat luas. Penggunaan OpenGL membutuhkan library tambahan yang harus diletakkan pada directory sistem dari Windows, yaitu OS. Yang pertama ada OpenGL32.dll, Glue32.dll, dan Glue32.dll. Untuk library pada OpenGL, fungsi asli dari OpenGL sendiri selalu diawali dengan GL yang terdapat pada library OpenGL32.dll dan file header gl.h. Fungsi-fungsi tambahan dari OpenGL, yang pertama ada OpenGL Utility Library atau Glue. Ini punya sejumlah rutin yang menggunakan level bawah dari perintah OpenGL. Jadi mempunyai awalan Glue yang merupakan implementasinya. Kemudian OpenGL Extension untuk X Windows yang menyediakan fungsi untuk menciptakan OpenGL, konteks, dan mengasosiasikannya dengan mesin yang menggunakan X Windows, yang awalnya adalah GLX. Kemudian fungsi yang ketiga, auxiliary atau aux library, terdapat pada library glaux.lib dan file header glaux.x.h. Perintah yang akan digunakan selalu menggunakan awalan aux. Kemudian inisialisasi OpenGL. Inti dari tahapan ini adalah mengatur viewport dan perspektif untuk menampilkan objek ke dalam layar monitor. Kemudian fungsi atau prosedur yang digunakan ada load, GLUT, ini ya, glue32.dll, yaitu untuk pemanggilan library OpenGL. Kemudian initgl untuk inisialisasi OpenGL awal yang harus dilakukan. Ada GL viewport untuk pengaturan viewport, ada GL metric mode untuk pengaturan viewport, dan glue perspektif untuk pengaturan perspektif. Contoh dari script inisialisasi. Nah, di sini initgl ya. Kalau ada initgl berarti dia inisialisasi. Nah, di sini inisialisasinya dari ya load GLUT itu untuk pemanggilan library. Dia memanggil library dari glute32.dll. Dia menginisialisasi bahwa except on i sama dengan exception. Kemudian dilakukan, dia mulai untuk message-nya adalah e.message, mterror, dan mbook. Ini adalah contoh dari inisialisasi OpenGL. Jadi kalau ada init berarti dia adalah inisialisasi. Nah, skrip di atas merupakan skrip yang paling sederhana dalam artian minimal diperlukan untuk menginisialisasi penggunaan OpenGL. Fungsi lain seperti yang disebut di atas, ada GL viewport, GL metric mode, dapat ditambahkan pada skrip sesuai dengan kebutuhan. Kemudian langkah-langkah OpenGL
yang pertama kita install Microsoft Visual Studio.net. Kemudian siapkan file OpenGL 95.exe dan GLUT 376 zip pada direktori sementara. Kemudian kita masukkan ini gl.h untuk header dari GL, kemudian gl aux.h untuk auxiliary, dan glu.h. Dan ada juga glut.h ke drive dengan format program file /Microsoft Visual Studio.net 2003 /vc7/include/gl. Atau dengan memasukkan glaux32.lib, glau32.lib, opengl32.lib, dan glau32.lib ke drive dengan format program file Microsoft Visual Studio.net 2003 /vc7/lib. Kemudian opengl32.dll, glu32.dll, dan glut32.dll ke drive dengan format windows./system. Kemudian kita buat program GL sederhana. Setelah tadi kita install, kemudian kita masukkan ke drive directory. Selanjutnya kita bisa buat program GL sederhana dengan cara menjalankan Visual Studio.net, kemudian klik buat sebuah proyek dengan tipe Visual C++ Project dan template Windows 32 Console Project. Beri nama sesuai dengan kebutuhan atau proyeknya apa. Kemudian pada application setting, pilih console application dan empty project. Pada Solution Explorer, klik kanan source file, lalu add, kemudian pilih add new item, pilih C++ file. Ini templatenya adalah .cpp. Kemudian beri nama menurut selera, klik open pada layar, dan akan terlihat halaman kosong, yaitu halaman projectnya. Kemudian masukkan program, ini contohnya program sederhana dari OpenGL. Kita include Windows, include GL-nya. Kemudian kita masukkan di sini GL clear, color-nya. Kemudian kita buat polygon dengan vertex berikut. Nanti kita bisa langsung tahu bagaimana bentuk dari program OpenGL setelah kita running ya script ini. Ini kemudian lanjutan dari script tadi. Nah, setelah kita masukkan tadi scriptnya di halaman yang sudah kosong tadi ya, kemudian kita modifikasi project properties dengan memilih project, kemudian properties, kemudian pilih all configuration, pilih linker, masukkan OpenGL 32.lib, glu32.lib, glut32.lib pada text box additional dependencies. Jika diperlukan, agar konsol Windows tidak dibuka pada saat menjalankan program, konsol output akan disable, masukkan subsystem Windows Entry, main CRT startup pada linker, command line, dan additional option. Kemudian lakukan kompilasi terhadap program tersebut. Nah, hasilnya ini. Nah, nanti teman-teman bisa praktekkan untuk menginstal OpenGL. Silakan nanti bisa diinstal Microsoft Visual Studio.net ya. Jadi silakan diinstal, kemudian diikuti langkah-langkah ini.
Nanti kalau sudah dimasukkan skripnya, kemudian di running, nanti hasilnya seperti ini. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini. Kemudian untuk latihan soal, ada 5 seperti biasa. Langsung saja kita bahas di video ini. Nomor 1, yang merupakan spesifikasi standar yang mendefinisikan Application Programming Language atau API lintas bahasa, lintas program, disebut sebagai apa? Di sini tadi sudah kita bahas ya. Di sini jawabannya adalah OpenGL. Oke, nomor 1 jawabannya OpenGL. Kemudian yang kedua, merupakan pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level kecil hingga menengah dan menggunakan callback function. Coba cek ya. Nah, ini namanya GL Utility Toolkit. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, fitur-fitur apa saja yang dapat didukung oleh OpenGL? Tadi ada berbagai fitur. Ini dia. Ada lighting, shading, texturing, texture mapping, blending, transparansi. Fiturnya berarti shading ya. Kemudian di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam file library tambahan dari OpenGL. Nah, yang bukan fitur tambahan OpenGL. Nah, ini ya. Ada OpenGL 32, DLL, Glue 32, Glut 32. Jadi yang bukan adalah Windows 45 ya. Kemudian mengatur viewport dan perspektif untuk menampilkan objek ke dalam layar monitor adalah untuk mengatur viewport ya. Nah ini inisialisasi OpenGL. Jawabannya adalah E. Oke, itu ada contoh soal latihan untuk pertemuan ke-14. Nanti silakan bisa dipelajari kembali, bisa dipraktekkan untuk membuat program sederhana dengan OpenGL, dimulai dari menginstal Microsoft Visual Studio.net ya. Kemudian nanti disiapkan filenya, dimasukkan ke drive sesuai dengan formatnya tadi.
dan bisa langsung dimulai untuk membuat program OpenGL. Kemudian dimasukkan skripnya, ini sudah ada contoh skripnya, tinggal di-compile dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk latihan soal nanti bisa dibahas lebih lanjut. Selanjutnya silahkan dipelajari kembali. Eh, jangan lupa untuk absen. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi pertemuan 14 hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.